Oke, sahabat pusaka, alhamdulillah dalam kesempatan kita hari ini ya, saya bersama Cak Nanang Purwono dan juga Mas Ari Prasetya. Dalam eksplorasi hari ini kita mengupas mengenai kemerdekaan Republik Indonesia, di mana penyampaian proklamasi agar supaya sampai di Surabaya atau di daerah lain itu memiliki cara yang berbeda-beda ya Pak Nanang ya. Oke, Pak Nanang mungkin ada yang ingin disampaikan tipis-tipis lah untuk pemirsa kita. Ya, Mas Saiful juga kawan-kawan sobat pusaka yang nantinya berkesempatan melihat hasil karya kami, maka akan ada runtutan galian tentang sejarah peradaban, sejarah bangsa Indonesia yang ada di Surabaya. Nah, kali ini dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan, kami fokus kepada bagaimana kabar proklamasi kemerdekaan itu diterima di Surabaya dan kemudian disebarluaskan dari Surabaya ke para pendengar warga Surabaya atau di sekitarnya. Bagaimana kemudian kabar itu ditransformasikan. Kita tahu bahwa kala itu Indonesia saat-saat sebelum merdeka, kondisinya, situasinya masih dalam kungkungan tanda kutip pemerintah Jepang. Karena Jepang setelah kalah perang dari sekutu, kemudian mereka diperintahkan untuk menjaga status quo di Indonesia. Ini berakibat pada satu upaya yang asalnya Jepang berjanji akan memerdekakan, maka mereka pun juga ragu-ragu sampai akhirnya ditagih oleh Soekarno-Hatta tentang janji pemerintah Jepang tersebut. Karena mereka berdua mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan, akhirnya mereka berdua, Soekarno-Hatta yang didukung oleh kawan-kawan pejuang yang lain, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang kemudian pada malam hari, malam 17 Agustus, disusunlah teks proklamasi itu di rumah kediaman Laksamana Maeda di Jakarta. Lantas pada tanggal 17 diproklamasikanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang sejak itu berarti bangsa Indonesia sudah merdeka. Bangsa Indonesia sudah lepas dari belenggu penjajahan. Meski demikian, sobat pusaka, Indonesia tidak kemudian ongkang-ongkang seperti ini, begitu ya, ongkang-ongkang. Karena justru mereka harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Taruhannya adalah nyawa. Karena mereka berperang secara langsung. Mereka angkat senjata melawan kehadiran sekutu yang juga diboncengi oleh tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Karena mereka merasa bahwa Indonesia, meskipun kita telah memproklamasikan, masih milik dari pemerintah kolonial, masih milik dari pemerintah Belanda, ya, karena Jepang kalah oleh sekutu yang dikalahkan oleh sekutu mereka, maka secara otomatis menurut mereka Indonesia masih di pangkuan Belanda, di pangkuan sekutu. Karenanya kemudian Indonesia meskipun sudah memproklamasikan kemerdekaan, bangsa Belanda masih belum mempercayai itu. Dan terjadi peperangan. Jadi kita perang untuk mempertahankan kemerdekaan, sementara Belanda datang kemari untuk mengambil kembali bekas jajahannya. Dan disitulah saat-saat kemudian sampai perang 10 November sebagai kulminasi perlawanan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu Mas Saiful kira-kira rentetan dampak dari apa yang telah diproklamasikan, yang ternyata muncul slogan lebih baik mati daripada dijajah kembali, merdeka atau mati. Mas Ari mungkin? Mas Ari kira-kira Ya terserah. pengen ngomong apa?
Ya, ini saya mewakili bangsa Indonesia ya. Kita akan merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-76 ini di masa pandemi ya. Ini tidak harus berarti kita harus menyerah. Disinilah kita diuji di masa pandemi ini. Semangat kita sebagai bangsa Indonesia untuk tetap berjuang merdeka dari COVID-19. Oke, semangat bro. Dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan RI ke-76, kami kru Jejak Pusaka Surabaya mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan RI ke-76, sekali merdeka, tetap merdeka.